Pada tahun 1997, sebuah peristiwa misterius terjadi di kedalaman Samudra Pasifik. Jaringan hidrofon bawah air milik NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, mendeteksi suara yang sangat tidak biasa. Suara ini memiliki frekuensi yang sangat rendah, namun luar biasa kuat. Mampu terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Para ilmuwan yang mendengarnya langsung terpana. Belum pernah mereka menjumpai fenomena akustik seperti ini sebelumnya. Suara misterius ini kemudian diberi nama bloop. Durasi bloop terbilang cukup lama. Berlangsung selama lebih dari 1 menit. Yang membuat para peneliti semakin penasaran adalah jangkauan suara ini yang luar biasa luas. Mampu terdeteksi oleh beberapa sensor hidrofon yang terpasang berjauhan di dasar Samudra Pasifik. Karakteristik bloop sangat unik dan berbeda dari suara-suara laut yang biasa terekam, baik yang berasal dari aktivitas geologis maupun makhluk hidup. Asal-usul bloop segera menjadi teka-teki besar yang memicu berbagai spekulasi liar di kalangan ilmuwan maupun masyarakat umum. Salah satu teori yang paling menarik perhatian adalah kemungkinan bahwa suara ini berasal dari makhluk laut raksasa yang belum diketahui. Teori ini mendapat dukungan dari fakta bahwa bloop terdengar sangat kuat dan memiliki karakteristik yang berbeda dari suara laut normal yang pernah direkam sebelumnya. Para pendukung teori makhluk laut raksasa berspekulasi bahwa mungkin ada spesies cumi-cumi atau gurita berukuran sangat besar yang hidup di kedalaman Samudra Pasifik. Mereka membayangkan makhluk seperti Kraken dalam legenda pelaut Skandinavia atau Cthulhu dalam karya fiksi Harry P. Pagan Lovecraft. Beberapa bahkan mengaitkan bloop dengan mitos-mitos kuno tentang monster laut yang konon pernah dilihat oleh para pelaut zaman dahulu. Spekulasi ini semakin menarik ketika diketahui bahwa suara bloop berasal dari wilayah laut yang dikenal sebagai titik Nemo. Lokasi ini merupakan titik di lautan yang paling jauh dari daratan manapun, sehingga sangat jarang dijelajahi manusia. Kedalaman laut di area tersebut juga sangat besar, mencapai ribuan meter. Kondisi ekstrem ini membuat banyak orang percaya bahwa di sana mungkin hidup makhluk-makhluk laut yang belum pernah ditemukan oleh manusia. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya data yang terkumpul, para ilmuwan NOAA mulai menemukan petunjuk baru. Setelah melakukan analisis lebih lanjut terhadap karakteristik akustik bloop, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan yang berbeda. NOAA menyatakan bahwa bloop kemungkinan besar berasal dari suara es yang retak atau pecah secara besar-besaran di wilayah Antartika. Menurut para ahli, suara yang dihasilkan oleh pecahnya gletser atau gunung es di Antartika dapat merambat sangat jauh di dalam air laut. Fenomena ini dikenal sebagai ice quake atau gempa es. Ketika sebuah gletser besar atau gunung es pecah, energi akustik yang dilepaskan bisa sangat besar dan merambat hingga ribuan kilometer di bawah permukaan laut. Karakteristik suara yang dihasilkan pun mirip dengan bloop yang terekam pada tahun 1997. Meskipun penjelasan ilmiah ini cukup masuk akal, masih ada sebagian orang yang tetap percaya pada teori makhluk laut raksasa. Mereka berpendapat bahwa suara es yang pecah seharusnya memiliki pola yang lebih teratur dan dapat diprediksi. Tidak seperti bloop yang terdengar sangat unik dan misterius. Beberapa ahli kelautan independen juga masih meyakini bahwa bloop mungkin berasal dari makhluk laut yang belum teridentifikasi. Kontroversi seputar asal-usul bloop ini telah menginspirasi banyak karya fiksi populer. Berbagai film, novel, dan video game mengambil ide tentang makhluk laut raksasa yang tersembunyi di kedalaman samudra. Cerita-cerita ini sering menggambarkan pertemuan dramatis antara manusia dengan monster laut purba yang terbangun dari tidur panjangnya. Bloop menjadi bukti nyata yang mendukung narasi fiksi semacam ini, membuat kisah-kisah tersebut terasa lebih meyakinkan dan menegangkan. Terlepas dari penjelasan resmi NOAA, misteri bloop tetap menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Fenomena ini mengingatkan kita akan betapa luasnya samudra di bumi dan betapa banyak hal yang masih belum kita ketahui tentangnya. Meskipun teknologi eksplorasi laut semakin canggih, masih ada banyak area di kedalaman samudra yang belum pernah dijamah manusia. Siapa tahu,
apa yang mungkin tersembunyi di sana. Bloop juga menjadi pengingat akan pentingnya penelitian kelautan yang berkelanjutan. Setiap penemuan baru, sekecil apapun, bisa membuka wawasan kita tentang ekosistem laut yang kompleks. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jawaban pasti tentang asal-usul bloop, atau bahkan menemukan fenomena akustik bawah laut lainnya yang sama misteriusnya. Sementara itu, imajinasi manusia terus bermain dengan kemungkinan adanya makhluk laut raksasa yang belum terungkap. Cerita-cerita tentang bloop akan terus hidup dalam budaya populer, menginspirasi generasi baru untuk mengeksplorasi dan mempelajari keajaiban lautan. Mungkin suatu hari nanti, seorang peneliti muda yang terinspirasi oleh misteri bloop akan membuat penemuan besar yang mengubah pemahaman kita tentang kehidupan di laut dalam. Hingga saat ini, bloop tetap menjadi salah satu misteri laut yang paling menarik. Meskipun penjelasan ilmiah telah diberikan, aura misteriusnya tetap bertahan. Setiap kali kita memandang ke arah laut lepas, kita mungkin akan bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang besar dan tidak dikenal yang bersembunyi di kedalaman? Apakah suatu hari nanti kita akan mendengar lagi suara misterius seperti bloop? Samudra masih menyimpan banyak rahasia. Dan bloop hanyalah salah satu dari sekian banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Setiap penemuan baru di dunia kelautan membuka kemungkinan akan adanya hal-hal menakjubkan yang belum kita ketahui. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jawaban pasti tentang bloop. Atau mungkin, misteri ini akan tetap menjadi bagian dari pesona abadi lautan, mengingatkan kita akan keajaiban dan keindahan dunia bawah laut yang masih menunggu untuk dieksplorasi.